Oke, sekarang ketemu lagi dengan di channel saya, Ferry Pratondo. Sekarang saya akan membuat tutorial atau tips bagaimana cara supaya rental PS kita, ya, entah itu PS2, PS3 atau PS4, ramai dikunjungi oleh pelanggan. Dan berikut ini adalah tipsnya. Pertama, yang penting yaitu cari lokasi yang strategis, seperti di daerah kampus, kos-kosan, atau di jalan utama atau jalan protokol. Jangan membuka rental di daerah gang atau masuk gang, ya, masuk gang atau komplek perumahan. Karena apa? Karena kalau di daerah komplek perumahan, takutnya jika ada warga yang tidak setuju dengan usaha kita, mereka akan protes, dan itu tentunya mengganggu bisnis kita. Itu yang penting. Yang penting, ada orang bilang bisnis yang penting yaitu nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi, dan itu berlaku juga untuk membuka usaha rental kita. Yang pertama. Yang kedua yaitu parkiran. Jika kita mencari lokasi, carilah lokasi yang mempunyai parkiran yang luas. Karena apa? Karena kalau usaha rental PS itu pemainnya atau pelanggan atau gamersnya yang datang ke tempat rental kita itu biasanya satu TV bisa mengajak, maksud saya bisa bermain 2 atau 3 orang atau bahkan 4 orang, dan 4 orang itu bisa masing-masing satu orang membawa satu motor. Bayangkan jika kita mempunyai 10 unit PS, jika satu TV ada 4 orang atau 4 pemain yang masing-masing membawa motor, berarti ada 40 motor yang harus kita sediakan di lokasi parkiran kita. Jadi bayangkan, parkiran harus luas. Ya, yang penting lokasi parkiran mencukupi lah, jangan sampai terlalu sempit. Karena kalau sempit tidak ada parkiran, maka pelanggan pun tidak akan mau datang. Yang penting juga parkirannya harus aman. Jangan sampai terjadi pencurian atau apa namanya, kerusakan motor atau gimana. Ya, kalau dengan terjadi atau tidak aman, maka pelanggan tidak akan mau datang ke tempat rental kita. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga yaitu jika kita memulai usaha PS, bukalah PS atau membuka PS minimal unitnya harus 4 unit. Jangan 4 unit ke bawah. 2 atau 3 itu belum memenuhi syarat, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan pas kondisi rame, nanti ada pelanggan kita datang pas penuh, dia sampai antri, itu juga mengganggu langganan kita gitu. Kalau misalkan dia sampai antri menunggu lama, pasti dia akan kabur. Intinya pelanggan itu kalau datang atau gamers ya datang ke tempat kita, dia datang parkir motor langsung main. Ya, yang dia tidak mau menunggu. Maka kalau bisa, misalkan dana kita masih minimal sediakan 4. Jangan sampai ada yang antri. Itu ingat, penting banget. Syukur-syukur kalau bisa 10 unit, 10 TV, 10 PS. Ya, semakin banyak PS, ya, semakin bagus. Karena tidak ada yang antri. Itu. Oke, yang selanjutnya itu tadi yang ketiga. Yang keempat, nah ini penting, yaitu stick PS, ya. Stick adalah senjata utama, ya. Stick adalah alat, ya, untuk bermain. Itu harus kita sediakan yang senyaman mungkin dan seenak mungkin. Maka gunakan stick PS yang ori mesin, jangan yang KW atau abal-abal. Karena ori mesin pasti untuk analognya itu nyaman, ya, kental-kentul, tombol-tombolnya juga enak, ya, apalagi untuk bermain bola. Itu kemudian dia rusak pasti, tapi lebih tahan lama daripada yang KW. Yang pasti kalau ori mesin itu adalah nyaman untuk dipakai. Kalau sticknya enak dan nyaman dipakai, maka langganan juga akan betah bermain di rental kita. Itu yang ketiga. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, untuk TV harus minimal 32 inch.
jangan di bawah 32 inch. Karena dengan TV yang besar dan lebar, maka pelanggan akan merasa nyaman. Syukur-syukur di atas 32 inch, tapi saya rasa 32 inch udah standar untuk rental. Selanjutnya keenam, nah ini penting juga adalah kursi. Kursi harus nyaman, empuk, dan enak didudukin. Karena apa? Karena pelanggan ya atau gamers itu mainnya bukan hanya 1 jam ya, setengah jam atau 1 jam. Biasanya dia bermain bisa berjam-jam, bisa 2, 3 jam, 4 jam atau bahkan 5 jam. Maka sediakanlah kursi yang empuk dan nyaman. Terutama juga ada sandaran kepalanya lebih bagus lagi. Karena semakin enak dia duduk, maka semakin nyaman dia bermain dan semakin lama. Tentunya menguntungkan kita, bukan? Kalau misalkan ada yang pakai lesehan, ya kalian atur bagaimana caranya supaya lebih nyaman lesehannya. Tapi saran saya tetap gunakan kursi supaya lebih nyaman dan tidak pegel, tidak capek di punggung atau di bagian bawah, ya, di bokong nggak capek. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 7, jarak posisi antara TV 1 dengan TV yang lain jangan sampai berdempetan. Usahakan agak renggang supaya tidak mengganggu antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau berdempetan nanti tidak nyaman. Istilahnya umpel-umpelan gitu ya, uyul-uyulan. Kalau uyul-uyulan ya pasti gerah ya, dan pasti pengap. Kalau sampai berdempetan, jadi harus dikasih jarak. Oke, selanjutnya yang ke-8, ini game ya, mengenai game itu harus up to date, terutama bola. Seperti PES 2013, 2017, mungkin selanjutnya yaitu PES 2018, kalian harus update. Biasanya transferan itu bulan dua kali ya dalam setahun, di bulan Januari sama bulan Agustus. Kalian harus cari transferannya. Saya rasa transferan tidak sulit karena banyak yang menjual, bisa dicari di Facebook atau di internet, banyak yang jual. Kita tinggal beli aja, langsung kita update satu persatu, jangan sampai tidak update. Kalau tidak update, pelanggan kalian pasti kabur. Kalau tidak update, masa main bola itu nggak nyaman, nggak enak ya. Jadi mulai pemainnya, klubnya, jersey-nya itu harus up to date. Selanjutnya nomor 9, yaitu suhu ruangan. Nah, ini harus adem. Dalam arti tidak harus selalu pakai AC, tapi kalau lebih bagus pakai AC. Tapi kalau nggak bisa pakai AC nggak masalah. Yang penting sirkulasi antara hawa yang masuk, udara masuk dengan udara keluar itu harus seimbang. Maka sediakan exhaust fan untuk mengeluarkan hawa panas. Kemudian kasih udara masuk supaya ada udara yang masuk. Intinya ruangan harus adem dan pemain bisa betah berlama-lama bermain di rental kita. Selanjutnya nomor 10, gunakan UPS dan genset. Ini penting, apalagi di kota yang kalian atau tempati itu sering lampu mati. Karena kalau lampu mati pasti mengganggu. Jadi sediakan UPS tiap TV sama PS-nya sama genset. Jadi misalkan tiba-tiba listrik padam, maka tidak mengganggu proses bermain. Kalau misalkan tiba-tiba TV padam kan pasti mengganggu. Dan juga misalkan ada UPS, TV sama PS lebih awet karena tidak mati secara mendadak. Selanjutnya nomor 11, yaitu sediakan minuman, snack, dan makanan ringan seperti pop mie atau indomie yang praktis-praktis saja. Nah, ini penting karena bermain yang lama-lama, gamers biasanya ada yang kehausan atau mungkin ada yang kelaparan, terutama yang bermainnya sampai subuh ya, yang buka sampai subuh. Kalau malam pasti kelaparan. Jadi sediakan. Ya untung juga menambah pemasukan kita. Bisa loh ya, dari pemasukan minuman dan snack itu satu hari bisa dapat 50.000 sampai 100.000 hanya dari minuman, snack bisa dapat. Saya pernah mengalami. Kan lumayan ya, ada tambah-tambahan. Selanjutnya nomor 12, kasih harga paket. Ya, misal main 4 jam bonus 1 jam, atau main 3 jam kasih free kopi ya, kasih aja kopi gelas kecil ya untuk 2 orang, yaitu sebagai daya tarik
Ya, kalau ada paket mereka pasti mau bermain lama-lama. Ya, selanjutnya nomor 13, ruangan harus bersih. Ya, jangan kotor dan jorok. Sediakan tempat sampah di masing-masing TV atau asbak. Ya, di masing-masing TV jika rental kalian diperbolehkan merokok. Kalau tempatnya bersih, nyaman, orang pasti mau datang dan merasa nyaman bermain di rental kita. Selanjutnya, ya ini tips terakhir nomor 14. Ya, nah ini mayoritas 99% yang main di rental kita adalah laki-laki. Nah, jika kalian memakai karyawan yang untuk jaga rental, carilah perempuan, cari yang menarik, ya, yang nggak terlalu cantik juga nggak apa-apa, tapi kalau dapat yang cantik ya syukur kan. Karena apa? Kadang ada orang bermain di rental kita bukan karena mau main PS, tapi karena hanya ingin melihat yang jaga PS. Itu ada. Nah, itu salah satu trik atau tips ya. Ya kan lumayan kalau ada semakin. Tapi ini memang bener sih. Contoh di warung kopi itu kadang ini bener loh ya, bos-bosnya di warung kopi atau apa itu dikasih penjaga yang agak lumayan menarik, sehingga orang itu seneng datang ke warung kopi itu karena hanya melihat penjaganya yang cantik, yang cakep. Nah, itu bisa coba kalian terapkan di rental kalian. Oke, itu tips yang saya sampaikan selama pengalaman saya pengusaha rental ya selama 8 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mau memulai buka usaha atau yang sudah mulai jalan dan ada yang mengeluh sepi atau gimana ya. Mungkin dari tips-tips yang saya kasihkan bisa bermanfaat ya, atau mungkin ada yang dari tips saya ini ada yang mungkin belum diterapkan, silahkan diterapkan. Semoga usaha kalian sukses ya, semoga bisa menambah buka cabang ya. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Jika ada yang mungkin ada tambahan, silahkan kalian sebutkan di komentar. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel saya ini, dan jangan lupa follow Instagram saya ya. Di sini ada Ferry Pratondo kalau mau ingin mengikuti saya di media sosial. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan kita ketemu lagi dengan tips atau tutorial yang lainnya. Dan bye bye.